Jadi saya akan bahas mengenai bab pertama, yaitu fenomena dan juga tantangan dalam manajemen. Jadi di sini ada bagan-bagan yang menunjukkan bahwa business relationship itu sebagai pemasaran kompetitif. Jadi perusahaan atau company itu pasti mereka akan punya goals atau tujuan. Nah, di dalam mereka menuju tujuan ini kan pasti ada beberapa hal yang harus mereka lakukan. Yang pertama ada develop product and service atau mengembangkan produk dan jasa. Kemudian yang kedua ada create market atau membuat pasar. Kemudian yang ketiga ada producing goods atau membuat produk yang baik. Kemudian yang keempat ada choosing a business partner atau memilih bisnis partner. Kemudian ada submit and offer, yaitu mengirimkan penawaran, dan yang terakhir adalah selling product atau menjual produk. Nah, di dalam ini semua pasti mereka akan menghadapi suatu ancaman, baik itu ancaman secara internal maupun dari eksternal. Nah, dari ancaman-ancaman itu bisa timbullah peluang, di mana peluang itu berisikan kesepakatan dengan mitra baru, kemudian kesepakatan dengan mitra baru yang telah bekerja sama dengan kompetitor, dan membentuk kemitraan dengan kompetitor. Timbullah suatu business relationship. Selanjutnya yaitu pemasaran, di mana kita mempromosikan manfaat produk kita kepada pelanggan dan juga sebagai senjata bagi perusahaan agar dapat survive dari kompetitor yang lain. Nah, di dalam pembentukan pemasaran yang baik ini, kita membutuhkan suatu perencanaan, kemudian koordinasi dan pengendalian yang baik, sehingga timbullah suatu tujuan yang kompetitif. Nah, yang ini adalah pemasok yang memiliki banyak sekali pelanggan. Jadi setiap pemasok itu mereka memiliki hak untuk memiliki beberapa pelanggan. Jadi tidak cuma satu pelanggan itu saja, tapi ada beberapa. Nah, berikut juga dengan pelanggan, mereka memiliki hak untuk punya pemasok yang banyak, sehingga itu bisa menjadi pembanding ketika mereka ingin mencari suatu produk. Selanjutnya itu mengenai internasionalisasi hubungan bisnis. Jadi tantangan utama dalam pengelolaan hubungan bisnis adalah meningkatkan internasionalisasi hubungan tersebut. Jadi globalisasi itu dipahami sebagai proses perluasan potensi pembagian kerja internasional, terutama dengan mengurangi biaya telekomunikasi dan transportasi, serta dengan menghilangkan hambatan dalam perdagangan. Jadi selain teknologi, ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan internasionalisasi hubungan bisnis. Yang pertama adalah tingkat lingkungan perusahaan, yang kedua adalah tingkat hubungan pasar perusahaan, dan yang terakhir adalah tingkat organisasi dan anggotanya. Terima kasih.